beserta anak, mantu, cucu, dan seluruh keturunannya, keluarga besar beliau, kakak-kakaknya, adik-adiknya yang hadir semuanya, insyaallah sehat walafiat. Allah kasih berkah umurnya. Rata-rata saudaranya Nyaji Saimah ABG semua ya. Iya, ABG 60 tahun ke atas. Kita doain biar pada sehat. Mudah-mudahan Allah kasih berkah umurnya, biar istiqomah dalam kebaikan dan wafatnya husnul khotimah. Yang sama kita hormati ada Bu RW Kampung Kandang. RW saya orang ngaji ya, di sini RW-nya rajin. Soalnya RW kalau yang begini kalau belum mati jangan dikuburin. Saya doain biar naik dari lurah ke RW Camal apa wali kota. WRW jajarannya mana basinya di Bajiani, mana Jiani, ada brandnya dong duduknya itu sudah. Sama kita hormati para ustazah pimpinan taklim, ada Ustazah Jarina, ada Dinda Ustazah Tiara, ada Ustazah siapa belum Laila, ada Ustazah Jami, saya urut aja dari nengok sana dulu maaf. Ada Ustazah Jamuriani, ada Wajiani, ada Ustazah Ika, ada Ustazah Dede, Ustazah Khadijah, Kiroati, biar jelas. Ustazah Haja Amsiyah, Ustazah Haja Marmah, Ustazah Haja Aisyah, Ustazah Haja Rosimah, nggak boleh ngapalin ini. Bunda Haja, Bunda Muriati, ada Bunda Haja Khamsa, Ustazah Haja Syarifah, siapa lagi tim hadroh, ketuanya bukan Nur, bukan, ini mukanya yang kemarin di rumah Kang Nur kan ini ya, ada Bu Aminah soalnya, ya ada orang-orang tua kami semua, mana Gaji Marwani mana dia? Ya, bagian belakang orang kelihatan saru ya. Ustazah Jabarwani, orang-orang tua nih banyak banget tuh, ada orang tua saya Nengkong, Haji Sami, ya alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya kita doain orang-orang tua kita, guru-guru kita daripada sehat. Ustazah Aziza, jangan apa di belakang. Datangnya belakangan kali ya. Ustazah Aziza semua dah dari timur barat ya, dari Blitar, Bengkulu, Blilir semua yang datang mudah-mudahan biar pada sehat afiat semuanya. Gak keluar dari tempat ini, nah coba di Plano, orang tua kita Ustazah Haja Jamila, ada Ustazah Haja Senah ya. Sini ngaji jauh amat. Dari situ mah kena tabuan sini. Alhamdulillah pagi hari ini orang kampung Kandang pada mesem semua. Emang apa lah, ini dapur au udah cakep belum? Kita udah pada baca Khatmul Quran, makanya saya tuh berat-berat saya kabur aja biar ngarah dapat Khatmul Qurannya. Barangkali saya berdoa di rumah belum diijabah, tapi pas nyampe kemari kita minta menjadi sabab doa kita diijabah. Karena saya husnuzon yang datang ke tempat ini banyak orang soleh. Doaul arba'ina kadu'a'il wali. 40 orang berdoa seperti doanya seorang waliullah. Kalau wali mah berdoa nggak ada alih-alihnya. Ini kan kita lebih dari 40 orang. Tadi mintaan kita sama Allah bereror. Mintaan kita sama Allah banyak. Bukan cuma urusan dunia doang, sampai buat urusan akhirat kita minta sama Allah. Tadi kita aminin bareng-bareng. Udah gitu bukan kita doang lagi turun-turun. Para malaikat 70.000 malaikat ngaminin juga ikut apa sama kita. Ini mazohirnya ini lapangan futsal apa ya? Bulu tangkis.
tangkis ya. Nih kita nih segujeg-gujeg ini saya acara di lapangan bulu tangkis. Mudah-mudahan zahirnya lapangan bulu tangkis, hakikatnya ini namanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Ini taman dari taman surga. Orang tuh sebelum main ke dalam mainnya di latar dulu. Ini kita lagi main di latar. Ilokan main di latar dulu, agak disuruh masuk lama-lama ya. Iya, biarin kita mau mainnya di latar dulu. Nah, kalau latarnya surga masa ilokan, lama-lama nggak disuruh masuk. Ntar lama-lama masuk kita ke surga. Mainnya di mana? Di taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, maka suruh berhenti. Alhamdulillah pagi-pagi kita udah duduk di taman surga. Mudah-mudahan menjadi wasilah masuk surga beneran. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam selalu basah di lidah kita. Selain Al-Quran, senjata kita baca sholawat. Sebab ibu, Quran sama sholawat bisa buka jalan kesulitan bagi kita. Tadi kan ibu baca dari Al-Haqqumut ya sampai An-Nas. Satu huruf kita dapat 10 kebaikan, bisa sampai 25 kebaikan, dan bisa rontok dosa kita atu-atu. Lah sholawat yang kita baca juga begitu, akan menjadi pelebur dosa kita, juga bisa mudahin urusan kita. Tadi kita mintanya begitu, Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah bil Qur'anil azim. Ya Allah, mudahin urusan kami, mau urusan dunia mau akhirat, dengan sabab Al-Quran. Kita tambahin bukan cuma Quran, senjata kami dengan sholawat. Kenapa sih harus ngomong begini? Dulu ada ulama namanya Syekh Dardir. Dardir, bukan Dahdir. Dahdir mah Sunda, namina Iler. Bukan Dahdir tapi Dardir. Namanya Syekh Dardir. Syekh Dardir ini kalau ibu mau tahu, terkenal ahli sholawat tibil qulub. Jadi kalau ibu pengen tahu dari mana, dari Syekh Dardir yang baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata Syekh Dardir, penyakit tibil qulub membacanya di bagian anggota kalau ada yang sakit 8 kali. 8. Saya udah ngamalin bu, kalau lagi ngepet banget saya baca, bener hilang, yakin banget. Saja yang sakitnya pala, pinggang, kaki, atau udah megangnya. Nah emang udah sepaket itu mah, megangnya atu-atu. Bacanya 8 kali. Ya, kalau emang berasanya sakitnya luar biasa boleh 80 kali. Ibu maunya yang berapa? Ya, muka gue memang udah pantasnya 8 dah.
Kalau kiran amalan kita mau gak rumahnya yang banyak-banyak ya. 8 kali ibu baca di bagian yang sakitnya. Ini Syekh Dardir begitu. Yang saya mau cerita, beliau ini selain ahli sholawat, emang tukang dagang keliling jago dagangan. Nggak disebutin sih di kitabnya dagangnya apa. Begitu dia dagang keliling, ini rupanya ada orang kaya di rumah tingkat tinggalnya, perempuan wadon cakep, rupanya jademen nama Syekh Dardir, ya orang ganteng. Asal jeliwat dagang bu, lewat dia beberekan gitu, langsung wadon udah siap-siap aja ngeliatin, namanya orang demen. Lama-lama udah kagak nahan demennya. Wadon, gimana ini caranya? Ini Roman saya kata demen girang-girang amat sih ya. Kata wadon begini, gimana caranya ya gitu. Lah wadon bu, Romannya wadonnya yang nyeredeng ini mah. Kayaknya aku dia panggil tuh aja belaga mau beli bang gitu ya. Biasanya orang kalau mau beli, yang mau beli keluar mau masuk ya? Keluar kan ya? Beli bakso nih bang, bakso kan ibunya yang keluar ya. Ini maka gak je beberekan beli tapi je masuk. Tapi mau beberekan, lah tukang dagangnya nih Syekh Dardir maka gak ada pikiran bagaimana-mana. Bu jadi beli bang, beli aja masuk ngikutin. Ya bawa dagangannya jangan ngikutin masuk yang punya rumah. Begitu masuk terus sampai ke kamar. Sok tahu udah wah aja mau tahu ceritanya. Nyampe di kamar itu wadon langsung bu dia kunci jendela, dia tutup hordeng. Pintunya langsung dikunci sama dia. Terus kata Syekh Dardir begini, lah ibu bukan mau beli, kenapa sih dikunciin pintu? Kata Syekh Dardir. Terus kata tuadon gini, enggak saya enggak mau beli. Saya jujur, saya ini terpikat sama Anda. Saya demen sama kamu, cie. Pagi-pagi ngomongin demen. Saya demen sama kamu, kata dia gitu, demen. Saya udah gak bisa nahan, udah lama saya tahan, akhirnya gak kuat dah saya. Syekh Dardir diem aja. Langsung tuh wadon bu, agresif banget. Dia buka bajunya. Lah ampe meleding. Ngerti meleding? Bahasa Inggris tuh meleding. Lah sampai kagak pakai baju. Lah kalau kucing mau udah ditegrep langsung ya. Kata Syekh Dardir, ibu mau ngapain gitu. Saya mau ngajakin kamu bersetubuh berbuat zina. Syekh Dardir kebingungan, artinya ngomong gini, ya Allah ya Rasulullah tolong saya, gimana saya? Lah di depan ada kue apem. Gimana mana cakep lagi kan, mulus ya sayang itu. Syekh Dardir kebingungan, akhirnya dia ngomong begini, izinin saya masuk ke kamar mandi dulu. Ketua don mungkin girang dia mau masuk kamar mandi. Emang apa berarti kan namanya tukang dagang keliling kan mau matahari. Pikir dia mau bersih dulu kali, mau mandi, mau bersih biar wangi. Lah tua don udah gaya apa dan duduknya tuh ya, ambil meleding. Akhirnya tuh Syekh Dardir masuk ke kamar mandi, langsung kebingungan, gua gimana ini? Mau lewat mana keluarnya, saya kebingungan. Akhirnya bu, rahasia sholawat yang dia baca menghantarkan dia langsung hatinya gini, ya Allah ya Rasulullah, aghis ya tolong saya. Seketika dia melihat ada
Tadi nggak ada, tiba-tiba ada tangga mau arah turun, dia langsung naik, dia turun, begitu turun nyampe di bawah dia kabur gitu. Itu langsung begitu nyampe di bawah ada pintu, dia buka pintunya, ternyata ada gurunya lagi ngajar di situ. Padahal nggak ada tempat apa-apa di situ, yang dilihat ada gurunya. Gurunya ahli sholawat juga, sanadnya nyambung sama Rasulullah SAW. Langsung kata gurunya begini, tangganya ditaikin enak dan deal. Iya guru enak. Nah itu ngapa ada tangga guru? Dan sabab sholawat yang dibaca. Kan tuh namanya dia lagi punya urusan berat. Nah kalau pakai akal mau noblos kemana? Mau nyeplos pakai apa? Nggak bisa. Tapi Allah turunin pertolongannya yang nggak diduga, nggak disangka, wasilah sholawat. Nah ibu kita juga kan pada punya urusan. Benar apa benar? Gimana caranya? Baca aja sholawat, yakinin, tapi yang susah biar digampang. Tapi sholawatnya jangan ibu gini, ini gue udah baca seminggu roman-roman, kagak ada bayangan-bayangan. Jangan, kalau wiridan babu amalin aja, biar apek mendarah daging di badan kita dulu. Kalau wiridan mau begitu tuh. Nah tuh yang namanya kayak tadi, ntar tuh ngikutin aja. Nggak bisa sebulan 2 bulan ngamalin begitu mah. Biar yang kita baca jadi satu sama darah kita dulu. Itu namanya kudu dirutinin. Makanya banyak orang-orang yang kenapa kok bisa ketika dia ngadepin sesuatu bisa keluar dengan mudahnya, ya karena wiridannya udah ibarat pisau udah tajam. Dia darah daging. Nah, ini baru ngamalin 2 hari kagak manjur saja Khadijah. Gua disuruh baca tidur gua udah ngumpul gua masih keretek aja. Ada nying-nyingnya kali kedengkul ya. Jadi sholawat kita baca kayak tadi tuh ya, insya Allah biar jadi wasilah kita tersambung dengan Rasulullah dan juga dimudahin urusan kita. Ini hari kita lagi ngerjain kontak atau hubungan. Bahasa Arabnya namanya irtibat. Irtibat pakai po. Irtibat itu kontak, hubungan, ikatan. Kita lagi ngadain kontak ikatan. Sebab kontak atau irtibat itu dalam agama kita harus 4 kita kerjain. Yang pertama irtibat bainal ahya'i wal ahya. Kita harus punya kontak irtibat bainal ahya wal ahya. Kontak antara yang hidup sama yang hidup. Ini Ari wasilah Ibu Hajah Saimah. Kita lagi ngadain kontak yang hidup sama yang hidup. Ibu hidup kan ya? Makanya dari tadi keteteran aja ya. Itu namanya kita lagi hidup. Dan alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu? Buktinya mana? Kalau Ibu setan, kalau ditaruh makanan dimakan enggak? Kalau dimakan berarti Ibu sehat. Lagi apa tiris sampai habis. Kita lagi kontak antara yang hidup sama yang hidup. Emang kudu kontak kita yang hidup sama yang hidup. Sebab apa? Manusia itu diciptain bermasyarakat. Nggak bisa itu kita hidup di kampung kandang dewek-dewek, nggak bisa. Yuk aja di rumah orang lara dererot ngaji temen jublek aja di rumah kagak jadi papa. Bener gak Bu? Yang ada tua belum waktunya. Lekan buah kalau tua belum waktunya gimana? Iya. Kagak kenal sama si Anu, nggak kenal sama si Anu, bener gak?
Ya jangan kita mati dan kita hidup aja kalau nggak punya teman, nggak punya tetangga, nggak punya masyarakat. Kita sakit siapa yang doain? Bener nggak Bu? Ini sahabat ibu datang ke sini nih, walaupun namanya saya nggak hafal semuanya, nggak semua saya hafal. Tapi ketika ibu dan saya bertatapan mata, walau nggak berjabat tangan, jadi sahabat turunnya rahmat Allah. Makanya orang kudu bergaul. Lah kita bergaulnya di mana? Ya di majelis taklim. Nggak ada lagi tempat kita malah mau kuliah, ngeri dosennya pada puyeng. Muridnya model begini. Saya mau kesian dosennya. Iya. Udah mendingan kita mau kuliahnya di majelis taklim. Tak kuliah dah tuh. Yang kuliahnya Senin, ngambilnya terserah kita. Mau yang jurusannya yang di Koper, yang turunan, mau yang jurusan mana terserah dah. Ambil dah kuliah, jangan sampai kagak pada kuliah. Kalau itu mah dosennya alhamdulillah sabar. Mau muridnya mau tidur kek, mau belonjor kek begitu. Lah kita kalau bergaul di masyarakat modalnya apa? Husnul khuluq. Orang kalau bergaul di masyarakat kudu punya modal. Modalnya apa? Punya akhlak yang cakep. Sebab orang segini banyaknya lagunya nggak sama. Nah, apa itu teriak aja kok? Lah jangankan nyalain babanya lain, lah kita yang seperut aja lagu kita nggak sama Bu. Bener gak? Ini Nyai Kong saudaranya banyak, lagunya lain-lain. Ada yang dangdut, ada yang pop, ada yang apa tahu. Bener gak Bu? Mana ustazah akhlak yang baik diantaranya? Layyinul kalam. Ini akhlak baik nih. Kalau di masyarakat kudu punya tutur kata, ngomongnya bicaranya yang enakin orang, yang santun. Kalau ngomong jangan beletak beleneng. Itu orang punya hati, bener gak Bu? Ya Allah, tadi ada orang curhat Bu, telepon, makanya saya agak kesiangan. Saza, saya dikata gini, ya biarin lu ntar gempor lu selamanya. Waduh, jangan omongan begitu. Tuh omongan namanya tajam. Kalau Allah tuh kan seolah-olah kayak sumpah. Tuh kalau omongan jelek begitu, kalau Allah nggak takdirin kena ke orang yang disumpahin, kena ke dia. Kebalik kena. Benar-benar. Umpama ada orang muda sakit-sakitan, yang tua mata gini, lu masih muda-muda sakit mulu. Gua nih yang tua nih, gua sehat. Lah tanya dah, emang orang sakit boleh kepengen? Ada kagak yang mau sakit? Ibu maunya? Duit pengennya? Tuh kan, yang tua aja belum. Orang sakit jangan diaru-aru tajam. Po, lu ngapa po? Ya Allah po, 3 bulan kagak kelihatan. Lu gula ya po? Enggak, gua terigu gitu. Jangan suka mata apa, bener gak Bu? Iya Pak ya. Ya Allah mah kalau lagi mau muter keadaan seseorang dengan mudahnya. Tuh yang sakit diangkat penyakitnya. Lah kita yang ngomong kebangetan lemes, kita yang sakit. Bisa nggak begitu? Siapa yang berkehendak? Makanya omongan yang benar, omongan yang enakin itu satu. Yang kedua, contoh lagi, sahlal arikah, pakai hal. Sahlal arikah pakai kaf. Sahlal arikah itu apa? Gampang diarahkan, gampang dinasehati. Kalau kata kita orang Betawi, kagak wangkeng, kagak sengke. Tahu sengke? Apa sengke? Susah banget di kopeknya. Iya, Jakarta hijau aja udah. Pok, ini kan kontar mau penutupan, Pok, tadinya nih.
enak mah begini po, begini, udah lu diem aja urusan po. Waduh. Ya sebenarnya adiknya lebih berpengalaman daripada empoknya kan gitu ya Bu ya. Nggak bisa kita apalagi hidup di masyarakat, apalagi jadi pimpinan taklim, nggak bisa wakeng. Kita menjadi pimpinan taklim harus nerima nasihat masukan dari murid-murid jamaah. Benar apa benar? Nah, kalau pimpinan taklim sengke bin wakeng, ya habis anak buahnya. Benar apa benar? Iya, kita itu harus terima, nampung aspirasi, nasihat dari kita punya anak buah. Itu modal kita bergaul di masyarakat. Jadi RT jangan wakeng, RW RW lagi, RW jangan muatan wakeng. Benar gak Bu? Jakarta AA nggak bisa, kita hidup berorganisasi bermasyarakat harus nerima kritikan masukan dari iyalah ini main rebana juga kudu nerima kritikan, jangan wakeng. Lu tabuannya kurang lu ya iya kan biasanya Bu yang main sama yang nonton ramean yang mana? Nonton ya. Kayak kemarin ada lomba sholawat, kayaknya dari Jagakarsa mah nggak ada. Kemarin Maulid Akbar, ada lomba sholawat masing-masing ini tim sholawat. Ada yang dari atasnya bagus, turunnya nyungsep. Nah, saya kata gue demen dari nibrak dah. Dan yang begitu kan boleh. Yang nibrak atuh turunnya suara jadi dari atas gitu Bu. Ketuanya melotot begitu ya. Nah ya kan yang begitu berarti kalau latihan yang benar kan gitu ya Bu ya. Iya, jadi kita hidup di masyarakat satu biar harmonis, pakai akhlak yang baik. Yang kedua, al-irtibat bainal ahya'i wal amwat. Hubungan antara yang hidup, ikatan antara yang hidup sama yang mati. Nih hari ini Bunda Haja Saimah lagi ngadain kontak ikatan sama yang mati. Biar kata Babaji Misan udah meninggal berapa lama? 8 tahun, tapi tetap Bu masih hidup di kuburnya, cuman dengan hidup yang berbeda. Beliau hidupnya udah kagak bisa nandur, gak bisa nanam, tapi tinggal metik hasil. Iya, tinggal nuai, tinggal metik hasilnya. Yang dibawa bekalnya sama Babaji Misan lagi dirasain di kubur. Udah gitu ditimbang dari keluarga, saudaranya, tetangganya, kita yang datang hari ini lagi niban bekal demi bekal. Kalau cara kita mah kita lagi kirimin Babaji, ini terima dah. Itu Babaji lagi kegirangan, nerima kiriman dari kita. Itu yang dipentingin orang mati, walaupun nggak ada lain. Ntar kita kalau udah mati baru merasa betapa sedekah anak ibu yang 1000 perak sangat berharga buat kita. Makanya kan saya sering bahasain sama ibu, coba dah jangan ngandelin anak biar tak sedekah buat kita. Diri kita aja sekarang kita celengin buat diri kita. Kan kalau kayak begini mah Babaji bisa, alhamdulillah punya istri emang orang pengajian, keluarganya juga sama orang pengajian, orang arti. Biar udah 8 tahun masih diingetin. Kan giliran kita nggak ada jaminan, bener gak? Ada Bu yang Beginari mati udah belasan tahun, enggak tuh nggak dipikirin haulnya. Sampai kita bilang begini, ya Allah toh Bapak lu sianan banget minyak lu, biarin amat terus aja udah mati ini. Ya emang gua kata mati, kirimin sianan, udah biarin amat terus aja, urusan kita juga banyak. Sebenarnya mah jujur Bu, kalau kita niatin buat orang tua, mau ngamal, mau haul, dimudahin rezekinya. Bener gak Bu? Ada aja jalan. Kalau
Kalau buat kebaikan mah dimudahin sama Allah. Ibu nggak bisa ngundang-undang begini nih. Dengan yang ini kan biayanya nggak sedikit. Turun-turun ibu kan ada pengajian RT. Ngajian RT. Ustazah di RT saya romannya baca, orang ada yang semenggah. Halo, nyangatu alhamdulillahirabbil alamin. Nyangatu baca Fatihahnya siratal ladzina ya. Nyangatu lagi ghairul maghdubi ya. Lah jangan dipaksain kalau begitu tuh. Nyang baca jangan orang kampung ibu. Lah panggil aja nih ustazah, banyak nih cakep-cakep bacaan. Ustazah ntar malam datang nih ke rumah atau besok siang datang ya. Tolong pimpin. Mimpinnya kudu yang semoga bacanya. Jangan ibu, ngeri kita kirimin ahli kubur kalau bacaannya jelek. Kesiangan lah ibu, udah mulai itu teng-tengan walaupun gak seberapa umpama. Karena emang kita punya duitnya sedikit kan gitu. Ya yang baca biar beneran. Halo. Kan kadang ada yang begini, udah biarin turun-turun kita aja. Nah, yang disuruh mimpin, yang berbunuh. Paham ini saya ngomong? Yang bagaimana? Yang aura-auran bacanya. Panggil dan ya, Ustazah Rina, dan Jidede, banyak nih aja. Ustazah Jami, Ustazah Syarif, panggil lah. Ustazah Amsiah panggil, Ustazah tolong ya. Pimpin dan Yasinnya, kan gitu. Pimpin tahlilnya, Qurannya, kan enak. Iya Pak iya. Itu namanya kita lagi kontak sama yang mati. Jangan selalu lagunya dia cakep, bacaannya yang cakep, sedekahnya yang bagus, kan gitu. Biar apa? Yang dia terima benar-benar hadiah yang paling bagus. Mudah-mudahan yang mati juga tahu siapa yang berjuang untuk dia hari ini. Ya Allah, Bapak Haji bisa lagi nyengir aja, alhamdulillah. Kan saya udah bilang waktu di rumah Kang Nur, kuburan mah aslinya 2 kali 1 meter. Tapi begitu masuk ke dalam mah tinggal 2 pilihannya, sempit apa lega. Nah kalau kayak begini nih dikirimin, udah lega, mikiran lega. Iya udah lega, mikiran lega. Makanya nyak babak kita, orang-orang tua kita, saya yakin Bu, insya Allah mereka orang-orang baik. Nah, bagaimana buktinya? Ini punya anak pada baik, solehah. Itu pertanda kita punya orang tua, kita punya keturunan, insya Allah orang baik semuanya. Jadi 2, kontak antara yang hidup sama yang mati. Yang ketiga, al-irtibatu bainal amwati wal ahya. Kontak antara yang mati sama yang hidup. Kalau tadi kan yang hidup sama yang mati ngirimin namanya. Termasuk kayak kita kontak sama Nabi Muhammad SAW. Ntar kan ibu sebentar lagi mau kontak sama Nabi lewat baca rawi, sholawat kan. Itu berarti ibu lagi wasilah ke Nabi. Nah sekarang kontak antara yang mati sama yang hidup. Bagaimana nih Ustazah? Kalau kita bicara maulid berarti kontak Nabi sama kita yang masih hidup. Kontak orang tua kita, suami ibu yang udah meninggal sama kita. Emang ada kontaknya Ustazah yang mati sama yang hidup? Ya ada. Cuman kita nggak paham. Kan saya udah pernah bilang sama ibu. Di kitab I'anatul Talibin juz 2, kalau tidak khilaf halaman 124. Dikatakan anna arwahal mu'min, bahwasanya orang arwahnya orang-orang beriman, mereka itu fi kulli lailatin taqifu bi khidanatiha buyutiha. Mereka itu berhenti di jurusan rumahnya masing-masing. Ngapain? Beberekan sampai 1000 kali teriakan bisautin khazinin, dengan suara yang menyedihkan. Fi kulli lailah, tiap malam Bu. Kalau ibu pengen tahu, ternyata ahli kubur tiap malam beberekan teriak-teriak di jurusan rumah kita masing-masing, cuman kita gak dengar.
mengibah, memelas, ngapain? Minta dikirimin. Ya auladi wa ya banati wa ya man sakanu buyuti. Anak saya yang laki, yang perempuan yang pada nempatin rumah saya. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi ghurbatina. Ada nggak sih di antara kalian yang mikirin saya, yang inget-inget saya? Kalau nggak bisa, kali lu sedekah banyak, sesuap aja, walau luqmatan, walau cuma sesuap sedekah, niatin buat saya. Itu yang mati begitu, Bu. Berarti kan dia ada kontak sama kita. Nah, kitanya kudu paham, yang mati bukan mati kayu. Nah, asal ibu nih udah ngirimin, kata Nabi alaihissalam, hadis Jabir dari Abdi bin Abdillah, yu'radu a'malukum, ditontonin kerjaan kalian. Kepada siapa? Kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang udah pada mati. Jadi ibu saban hari dilaporin kerjaan kita, dikasih lihat, nih bini lu nih nyari anak lu pada baca hatam Quran, pada sedekah buat lu. Itu Bapak Haji Misan jurang banget, langsung kontak dia, apa? Doain bininya, doain anak keturunannya. Apa dia bilang? Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Ya Allah, ampunin dosa orang yang udah bikin kuburan saya jadi terang. Kata Bapak Haji Misan di lubang kubur, lah apa ini kuburan saya kok tambah terang, tambah terang. Rupanya ahli familinya lagi ngirimin hadiah. Makanya kata Bapak Haji Misan, ya Allah ampunin dosa tuh suatu keluarga saya, saudara saya, termasuk kita yang datang. Kan kita dari tadi pembacaan tuh yang pada datang semuanya, ampunin dosanya, kasih kabar syurga, berita gembira buat mereka. Kita didoain nama yang insya Allah berkah. Makanya saya sering berulang kali ngingetin ibu, jangan lupa kalau waktu luang kirimin Fatihah buat ahli kubur semuanya yang ibu kenal. Benar gak Bu? Kadang kita diingetin lewat mimpi. Tiba-tiba saya mimpiin si A yang saya udah lama gak pernah sebut-sebut, langsung bangun Fatihah buat hadiah dia. Kenapa? Mungkin nih orang dulunya sering ngirimin Fatihah buat arwah, diingetin lewat hati-hati kita. Itu makanya kudu diseringin, punya daftar Bu, kalau perlu dilaminati ya biar kagak gampang hilang. Dia tulis dari sini semuanya, ntar kita punya waktu senggang, apalagi dikit lagi mau rohan, mau nisfu Sya'ban, yang insya Allah arwah minta kirimin nama kita tuh, terutama juga di malam nisfu Sya'ban. Jadi kontak yang mati sama yang insya Allah kita yang hidup tambah berkah. Lah Nabi juga begitu, ntar dibacain maulid begitu juga, Nabi kita lagi kontakin. Terus Nabi ngasih kontaknya sama kita. Iya, didoain kita sama Nabi. Didoain kita sama Nabi alaihissalam. Apalagi Nabi ya, kelasnya udah luar biasa. Makanya mudah-mudahan lewat begini nih kita punya kontak banyak, yang hidup, yang mati, yang hidup. Yang keempat, yang terakhir, al-irtibat bainal amwal wal amwal. Kontak antara yang mati sama yang mati. Ibu di kuburan bertetangga kayak di kampung kandang. Jadi ibu tuh di mobil tuh, kalau ibu tahu ntar kali udah masuk dah ke sono di luar ya. Itu ibu ada hari berkunjung. Ada tuh di kitab kan dijelasin banget. Contoh hari Sabtu, berkunjungnya anak ke orang tua. Kalau anaknya udah mati, orang tuanya udah mati, tuh anak datang. Di kuburan begitu Bu, bertetangga sama kayak kita di kampung kandang, ada silaturahmi ke guru gitu, tetangga ke tetangga. Ntar makanya kan kalau bisa mah bertetangga yang baik-baik. Ibu milih di kuburan, ntar nih dari sekarang ngide, gua ditanamnya dapat si anu ya begitu.
Biar ngapa? Kalau bertetangga sama orang baik-baik maka kesawaban kita. Nih ibu, tetangga aja di rumah nih digabungkan sama orang baik-baik, gimana rasanya? Ngaruh, adem hati kita, bener gak? Sampingnya majelis taklim bertetangga, latar hataman Quran, terdengar orang baca tarawih, baca ini kan, tenang. Dan masuk ke dalam tempatnya, rumahnya ademnya beda, ademnya pakai hati. Kenapa? Karena kita masuk ke tempat orang baik-baik. Lah kita dikubur juga begitu kan. Ada di kitab Maswaibul Ibad, yang bocah kecil umur 4 tahun dikuburin sama babanya, baru 3 malam babanya mimpiin. Lah tuh bocah rambutnya udah buana, udah jenggotan, udah putih. Lah babanya kaget, tolong apa begini? Baba sih, mengapa? Lah ayah dikuburin sampingnya pemabok. Asal jadi kemplangin, ayah kaget lah. Lah jadi kaget-kagetan mulu. Bapak sih salah gitu, jadi ngaruh. Langsung keuban rambutnya, karena yang samping tetangganya digebukin mulu. Ya sama kayak ibu deh coba, bertetangga samping laki bini berantem mulu. Ibu bagaimana rasanya? Kaget-kagetan kan? Astagfirullah, di tengah malam dia lagi berantem berisikan, kan itu juga gak nyaman. Dikubur juga begitu. Makanya kalau bisa mintanya kuburannya yang dekat orang baik-baik. Ada kan gitu di Kober apa? Hah? Yaudah ibu janjian dah, saya pakai ntar deket siapa? Ya. Saya udah nyidek ke dekat abi saya lah, ditempatin orang ya. Iya, jadi nyidek dekat orang baik-baik. Tujuannya apa? Biar kesawaban berkahnya. Ntar ibu kalau udah mati bisa kontak sama yang mati. Ya bu ya. Nih ibu mati nih, ibu bisa kontak sama Sayyidah Said. Halo. Mau guru-guru ibu yang udah pada meninggal. Ntar ngaji sama Sayyidah, ngaji lagi. Ntar gurunya Sayyidah Said yang ngajarin, karena dulu kan ibu ngaji sama Sayyidah Said. Itu orang mati. Makanya juga matinya biar di tempat, di jalan kita masih nuntut ilmu. Terakhir saya tutup, man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi mu'alliman yu'allimuhu ila yaumil qiyamah. Man mata fi talabil ilmi, siapa orang mati dalam keadaan nuntut ilmu. Nah makanya ngaji jangan berhenti kalau belum mati ya. Kalau udah mati berhenti dah. Man mata, saya juga takut ngajarinnya. Man mata fi talabil ilmi ba'asallahu fi qabrihi mu'alliman, Allah bakal ngirim ke kuburnya guru yu'allimuhu ila yaumil qiyamah, yang bakal ngajarin dia sampai hari kiamat. Emang lagi hidupnya ngaji mulu, ntar mati di kuburan ngaji terus. Cuman ngajinya mah udah gak dapet pahala di sana. Cuman gambaran dari kita yang di dunia sering ngaji lagi sama siapa? Lah yang udah meninggal lebih Sayyidah. Ini ngaji dah. Yang gurunya Sayyidah Ahmad lagi ngaji Ustazah Sayyidah Ahmad. Yang gurunya dulu Ustazah Suryanil Tahir lagi ngaji Ustazah Suryanil Tahir. Ustazah saya gurunya itu semua, Sayyidah Ahmad, Sayyidah Said, Suryanil Tahir, ketemu semuanya. Ketemu semua. Saya ngajinya sama Ki Abdullah Syafi'i, ya entah. Ibu ketemu semuanya guru-guru ibu begitu. Percaya kagak? Ini ada di kitab Qawaidul Mukhtar. Kalau nggak percaya, nyobain dulu. Tali plastik ya, mudah-mudahan kontak yang 4 ini kita jalanin biar kita dapat keberkahan dari hidup sampai mati. Amin ya rabbal. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti dengerin dulu rawi, kalau nggak punya kepentingan jangan kabur duluan. Bu, halo ya, biar dengerin dulu rawinya. Ini dari jauh soalnya rawinya, dari Jonggol. Mudah-mudahan manfaat. Kita baca 1 kali lagi Fatihah. Doain Bunda Haja Saimah sama keluarga besarnya, kakak-kakaknya semua, adik-adiknya semua. Mudah dikasih berkah umurnya, berkah rezekinya ya. Segala hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunannya semua biar jadi orang-orang yang saleh dan salehah. Termasuk kita yang hadir di tempat ini. Ada hadirin yang Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi nanti di Kober Jumat kedua ya. Hari yang kedua. Gimana? Hari